Nenek itu pun memberikan jelangkung kepada Mas Bagio. Jelangkung itu berarti kayak semacam batok ya. Dia memakai baju. Diterimalah itu sama Mas Bagio. Di saat Mas Bagio itu melihat barang yang tadi diberikan oleh nenek-nenek tersebut, seketika Mas Bagio melihat nenek itu, tiba-tiba nenek itu sudah tidak ada di hadapan Mas Bagio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kang Irul. Tentunya di cerita-cerita misteri yang Kang Irul bungkus secara komedi. Oke, pada kesempatan kali ini Kang Irul akan membawakan cerita yang sangat menyeramkan ya dulur-dulur. Ini adalah salah satu pengalaman pribadi teman saya yang bernama Tompel. Tompel yang mempunyai pengalaman yang sangat unik ya. Oke, biar kalian tidak penasaran dengan cerita selengkapnya, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Kejar! Trelat, jos! Sam, Sam. Di awal cerita, kita diperlihatkan ada dua orang pemuda. Sebut saja namanya Mas Bagio dan Mas Tompel. Mereka berdua ternyata sedang berada di warung remang-remang. Mas Tompel, yang orangnya itu sedikit rada poal ya, tiba-tiba dia membisiki temannya ini yang namanya Bagio. Bag, saya punya uang 100 ribuan nih Bag. Barangkali kamu mau tembak dalam, saya ada. Bagio yang mendengar bisikan dari sahabatnya ini ya, Tompel. Kemudian dia membalas, maksud kamu gimana Pel? Kemudian Tompel menimpalinya kembali. Saya punya uang 100 ribu, tapi 100 ribu dobol. Kamu mau nggak? Bagio yang sedikit bingung, maksud uang 100 ribu dobol itu bagaimana? Kemudian Tompel menjelaskan nih, ya kamu tahu sendirilah uangnya. Kalau kamu mau, kamu bisa bayar aku 50 ribu aja, gimana? Kemudian Bagio ini ya, yang sudah tidak kuat melihat wanita pating seliweran, dia segera ingin membombardir mereka. Kemudian Bagio menyanggupi permintaan dari si Tompel. Dibayarlah itu uang 100 ribu yang dobol ya. Setelah berhasil membayar uang dari Tompel, kemudian Bagio langsung masuk ke dalam warung remang-remang itu dan langsung memilih salah satu wanita yang mempunyai banana big yang cukup besar. Ditawarlah itu, deal, mereka masuk. Ternyata di sini Tompel sudah tidak ada di lokasi. Wanita itu yang sudah dibayar sama Mas Bagio, dia tahu jika uang yang tadi dikasih adalah uang dobol. Akhirnya Bagio digebuki sama orang-orang yang ada di sekitar. Buat, dasar pemuda nggak mau modal ya, buat. Akhirnya Bagio pun lari terbirit-birit ya, ini dulur-dulur. Sampai pada akhirnya dia berhasil lolos dari kejaran para pemuda-pemuda yang ada di lokasi warung remang-remang. Bagio yang sudah berhasil lari hingga dia selamat, dia melarikan diri ke area persawahan ini dulur-dulur. Sampai dia menemukan kayak semacam gubuk ya, gubuk yang berada di tengah sawah. Akhirnya dia masuk ke dalam gubuk itu. Ya ini cukup lumayan besar. Setelah dia masuk ke dalam gubuk itu, di dalamnya itu ternyata Bagio melihat ada pernak-pernik yang sangat unik. Dia menelusuri ruangan tersebut. Sampai pada akhirnya dia melihat seperti kayak ada sosok yang sedang duduk di atas kayak kursi goyang. Kemudian Bagio pun sedikit agak ketakutan ya. Dia mendekati. Setelah dekat, ternyata benar dia mendapati seorang nenek-nenek yang ada di dalam gubuk itu. Kemudian Mas Bagio yang sudah dekat dengan nenek-nenek tersebut, nenek itu langsung membalikkan kursinya ya, yang tadinya menghadap ke selatan, kini menghadap ke utara. Bagio langsung seketika kaget karena kok ada gubuk di tengah sawah dan ada yang
menghuninya, dan ini adalah sosok nenek-nenek. Akhirnya nenek itu pun memberikan jelangkung kepada Mas Bagio. Jelangkung itu berarti kayak semacam batok ya. Dia memakai baju. Diterimalah itu sama Mas Bagio. Di saat Mas Bagio itu melihat barang yang tadi diberikan oleh nenek-nenek tersebut, seketika Mas Bagio melihat nenek itu, tiba-tiba nenek itu sudah tidak ada di hadapan Mas Bagio. Dan seketika Mas Bagio pun langsung lari dan meninggalkan jelangkung tersebut. Ini dulur-dulur, dia lalu terbirit-birit sampai melewati tadi warung remang-remang sambil mengucapkan say hello kepada orang-orang tadi memukuli dia. Halo, apa kabar? Mas Bagio pun akhirnya sampai di rumah dan dia sedikit merasa ketakutan. Akhirnya dia masuk ke dalam kamar dan mengurungkan untuk tidur. Setelah dia bangun, dia seketika kaget karena jelangkung itu tiba-tiba ada di samping tempat tidurnya Mas Bagio. Kemudian Mas Bagio yang teringat dengan pesan nenek yang ditemuinya semalam, akhirnya dia menyimpan jelangkung itu di dalam almarinya nih dulur-dulur. Kita masuk ke siang hari ya dulur-dulur. Mas Bagio yang menyamperi temannya ini Mas Tompel, dia datang ke rumahnya Mas Tompel. Setelah sampai di rumahnya Mas Tompel, Mas Bagio ini langsung marah-marah. Pel, kamu ini gimana sih? Saya lagi enak-enak pompa-pompaan, kamu malah pergi gitu aja ninggalin saya. Saya semalam habis dipukulin ini Pel. Beruntung saya bisa lari ini secepat kilat, bisa selamat. Gara-gara kamu ini Pel, brengsek kamu Pel. Tompel yang dimaki-maki oleh Mas Bagio, dia tidak merasa dia malah tertawa karena dia sudah berhasil mengerjai temannya ini Mas Bagio. Nah begini ya dulur-dulur, ternyata Mas Tompel itu pas berada di warung remang-remang, dia menawarkan uang palsu kepada Mas Bagio. Ini tadi Kang Irul ngomongnya uang dobol ya. Setelah Mas Bagio berhasil memaki-maki Tompel, akhirnya dia pergi nih, pulang. Dia ternyata tidak pulang ke rumah, tapi dia untuk pergi ke salah satu pasar. Di sana Mas Bagio ini ingin membeli kembang 7 rupa. Di saat dia berjalan hendak mendekati orang yang berjualan kembang 7 rupa, dia melihat ada seorang wanita yang sangat menarik ya, manis sekali ini, mempunyai senyum yang khas. Tiba-tiba Mas Bagio langsung kayak serasa ketarik ya hatinya itu. Akhirnya Mas Bagio pun mendekati wanita itu. Dirayulah wanita itu sama Mas Bagio. Di sini sebut saja nama wanita itu adalah Wahyuni Wulan Guritno. Namanya saja sudah istimewa ya. Setelah Mas Bagio berhasil merayu wanita itu cukup lama, Mas Bagio akhirnya berhasil mengajak berkenalan dengan wanita itu. Setelah cukup lama mereka ngobrol, ternyata Mas Bagio ini bertanya kepada sosok wanita ini ya, Mbak, pulangnya kemana Mbak? Biar saya yang antar ya, takutnya nanti ada apa-apa di jalan. Wahyuni yang mendengar ajakan dari Mas Bagio, dia menawarkan ingin mengantar dirinya untuk pulang. Akhirnya dia pun berkenan. Diantarlah Wahyuni sama Mas Bagio sampai ke rumah. Tapi di sini Wahyuni tidak mau diantar Mas Bagio sampai ke rumahnya. Dia hanya ingin diantar sampai di depan gang saja. Akhirnya Mas Bagio pun mengiyakan. Ya udah, yang penting saya sudah mengantar kamu pulang. Setelah sampai di gang, akhirnya Wahyuni pun melanjutkan jalannya untuk pulang, dan Mas Bagio dia juga melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Sampai pada akhirnya Bagio yang sudah mengantar Wahyuni, dia sangat merasa berbunga-bunga sekali. Dia sambil nyanyi-nyanyi sendiri ya, sampai dia tidak fokus. Ternyata di saat dia bernyanyi-nyanyi sambil melenggang-lenggangkan dan mengangkat kakinya dari satu ke satunya lagi, ternyata di depannya itu sudah ada sungai yang sangat dalam sekali dulu-dulu. Sampai setelah dia mengangkat kakinya, ternyata di saat kakinya akan dihentakkan lagi ke tanah, ternyata dia menginjak sungai. Kecemplunglah itu Bagio, masuklah dan tenggelam sampai dia teriak-teriak minta tolong kepada warga yang di sekitar. Wah, tolong Pak, tolong Pak.
Warga yang mendengar teriakan dari Mas Bagio, kita langsung memberikan tambang ya. Tambang nih Mas! Diraihlah itu tambang sama Mas Bagio. Dan Mas Bagio berhasil diselamatkan dan berhasil diangkat ke daratan ini dulur-dulur. Singkat cerita, malam hari ya dulur-dulur, Mas Bagio yang sedang memandikan jelangkung. Tetapi di sini dia bergumam, saya kok tiba-tiba jadi memandikan jelangkung ini. Aduh, gimana ya? Jadilah dimandikanlah itu jelangkung. Setelah beberapa gayung disiramkan ke jelangkung itu, tiba-tiba Mas Bagio itu seperti melihat ada sekelebatan wanita cantik ini dulur-dulur. Serpet. Seketika Mas Bagio pun memberhentikan memandikan jelangkung itu. Kayak ada wanita nih. Akhirnya dia pun berhenti dan dia mengejar sosok wanita itu. Dan di sini Mas Bagio juga mencium bau yang sangat harum sekali ini dulur-dulur. Baunya itu seperti parfumnya Silpi ya. Setelah cukup dekat baunya itu, tiba-tiba Mas Bagio tidak mendapati sosok wanita tersebut. Nah, setelah Mas Bagio dekat, tiba-tiba bau yang tadi wangi berubah menjadi sangat busuk sekali. Setelah Mas Bagio mencium bau yang sangat busuk, tiba-tiba sosok yang sangat menyeramkan tepat berada di hadapan Mas Bagio. Sosok ini adalah sosok permen sukus nih dulur-dulur. Seketika Mas Bagio pun langsung menjegok pocong itu dan lari terbirit-birit. Walah, ada pocong. Larilah dia masuk ke dalam. Bos, sampai dia kembali lupa meninggalkan jelangkung tadi yang ada di dalam ya. Masuklah dia ke kamar dulur-dulur. Siang harinya Mas Bagio akhirnya memutuskan datang ke rumah sahabatnya lagi nih, Tompel. Dia datang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Mas Bagio ini bercerita kepada si Tompel. Pel, saya kok dikasih ini Pel sama seorang nenek Pel. Dikasih siapa? Dikasih apa kamu? Ini Pel. Aduh, kamu nemu di mana? Saya pas kejadian sama kamu itu loh Pel, saya kan lari ke tengah sawah. Terus saya menemukan warung Pel di tengah sawah yang sangat gelap. Dan tiba-tiba di sana saya dikasih jelangkung ini Pel. Aduh, bahaya nih. Mending kamu kembalikan saja barang ini ke tempat asalnya, Bak. Aduh, gitu sampai. Iya, saya kembalikan saja. Bagio pun pulang dari rumah Tompel. Ini posisi berarti sudah sekitar waktu surup ya dulur-dulur, mau menginjak maghrib. Di perjalanan, Mas Bagio ini bertemu kembali dengan Wahyuni. Senang sekali rasanya dia berbunga-bunga ya, bertemu dengan wanita pujaan hatinya. Disamperin lagi nih, dideketi. Dek Wahyuni, mau kemana? Saya mau beli makan Mas, buat nanti malam. Wah, kebetulan saya juga sama nih, mau beli makan. Bareng yuk. Akhirnya mereka pun barengan nih ke warung. Setelah mereka sudah membeli makan bersama, Bagio kembali mengantar Wahyuni nih. Tetapi di sini, di saat mereka dalam perjalanan pulang, ternyata tiba-tiba turun hujan itu dulur. Hujan yang cukup lebat. Dan Mas Bagio pun akhirnya menyuruh Wahyuni untuk berteduh. Setelah hujan reda, dia kembali mengantarkan Wahyuni untuk pulang ke rumahnya. Setelah Mas Bagio berhasil sampai di rumah Wahyuni, tiba-tiba hujan turun kembali. Dan Wahyuni meminta kepada Mas Bagio untuk berteduh di rumahnya dulu sambil menunggu hujan reda. Mas Bagio yang melihat Wahyuni yang tadi habis kehujanan, bajunya kan basah ya dulur-dulur, jadi otomatis ngecap semua dari organ. Bagio sudah nggambar selebar-lebarnya. Dia kembali mengeluarkan jurus andalannya. Dirayulah lagi itu Wahyuni sama Mas Bagio. Di saat Bagio sudah berada di rumah Wahyuni, ternyata waktu sudah menginjak cukup malam ya ini dulur-dulur. Mas Bagio pun sudah tidak tahan karena tadi yang baru saja
terguyur hujan yang sangat deras. Dalam pikiran Mas Bagio, dia hanya mempunyai satu pikiran saja. Wah, ini kayaknya pas ini untuk bercocok tanam ini ya dulur-dulur. Akhirnya dia pun merayu Wahyuni. Dek, hawanya pas sekali ini, Dek. Apa kamu nggak ingin bertemu, Dek? Bertemu gimana, Mas? Ya bertemu antara senjata saya dan senjata kamu. Wahyuni yang dia juga sudah lama tidak merasakan sentuhan dari tangan seorang lelaki ya. Mereka pun akhirnya mulai berpelukan nih dulur-dulur. Coba dong gambar. Oke, berpelukan. Mereka pun akhirnya tangan bertepuk tangan, kelebot-kelebot dari bibir ketemu hidung. Mereka akhirnya gulang-guling ya. Tidak. Bulu bertemu bulu, pokoknya semua bertemu lah. Akhirnya mereka pun berguling-guling di dalam rumah Wahyuni. Sampai Mas Bagio lelap tertidur di rumah Wahyuni. Dan tiba-tiba Mas Bagio mendengar suara adzan subuh. Seketika dia langsung terbangun dan dia takut nanti ada warga yang memergoki dirinya. Dan dia pulang dengan mengendap-endap hati-hati. Tetapi di saat Mas Bagio sudah berjalan mengendap-endap, tiba-tiba dia berpapasan dengan Tompel. Tompel, esok-esok pagi-pagi dia sudah keluar dari rumah. Kenapa? Karena Tompel di rumah tidak punya WC. Dia mau ngendok di sungai. Bagio yang kaget. Wah, Pel, mau kemana kamu? Saya mau buang hajat. Kamu dari mana ngendap-endap? Saya juga mau buang hajat ini, Pel. Wah, bareng aja yuk, nanti kita bom-boman gitu. Oh, oke, bisa. Mereka akhirnya pun menuju ke sungai bersama dan ngendok masal ya ini dulur-dulur. Ngendok masal itu berarti mereka buang hajat ya dulur-dulur. Setelah mereka ngendok bersama, buang hajat bersama, Bagio yang sudah tidak tahan melihat apa ya, telek dari si Tompel besar-besar sekali ya. Bagio udah kuat. Udah nggak kuat, Pel lah. Lihat telek kamu. Aku duluan, Pel. Oh iya, kamu. Bagio pergi. Tapi sebelum pergi, dia ternyata melihat cengkir ya ini. Persis di depannya diambil cengkir, dilempar itu kokal, dibajak Tompel. Tompak, tampan nih, Pel. Buak. Wow, berasa kamu, Gio. Akhirnya tiba-tiba Bagio kembali datang dan ditendang itu Tompel. Buak. Tompel jatuh tersungkur ke sungai. Pulotak. Dan tiba-tiba telek tadi yang Tompel jatuh itu, Tompel tertimpa teleknya sendiri ya dulur-dulur. Aduh, kaguman iki nang ngene wong loro. 1 bulan kemudian, semenjak Mas Bagio menerima Jalangkung ini, dia sering mengalami hal-hal yang sangat aneh. Hingga pada akhirnya dia sudah tidak tahan lagi. Kemudian dia mengurungkan untuk datang ke rumah sahabatnya itu ya yang bernama Tompel. Datanglah itu ke rumah Tompel. Dia bercerita kepada sahabatnya, Pel, saya sudah tidak kuat, Pel. Saya sering mengalami hal-hal yang sangat aneh, Pel, kalau setiap malam, Pel. Aneh gimana maksud kamu, Bak? Gini aja, Bak. Mending kamu buang aja. Justru itu, Pel. Saya itu sudah sering membuang Jalangkung ini. Tapi pagi-paginya dia sudah ada di samping saya lagi. Ini gimana, Pel, solusinya, Pel? Gedein saja di bank saya BRI. Raimu, Pel. Oh, enggak. Lah kamu dikasih di mana, Bak? Saya dikasih di salah satu tempat. Nah, gini aja. Mending kamu kembalikan ke tempat semula saja. Ya, nanti saya antar. Oh, berarti itu, Pel? Iya. Yaudah, Pel. Benar ya nanti antar? Iya, tenang aja. Tapi satu syarat. Apalagi, Pel? Signatur. Siap. Malam harinya Tompel bersedia menemani temannya ini Mas Bagio untuk mengembalikan Jalangkung ke tempat semula. Tetapi di perjalanan menuju lokasi, mereka itu seperti diganggu makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan. Terlebih di perjalanan itu banyak pohon-pohon besar. Dari balik pohon besar itu, Tompel dan Bagio mereka melihat kayak ada sosok putih, ada sosok kayak
makhluk besar yang bertaring hingga mereka pun berjalan berapat-rapatan saking takutnya ya. Setelah mereka cukup dekat, Tompel menyuruh Bagio untuk segera masuk ke dalam gubuk itu. Sana Bul, sana Bul. Setelah Tompel menyuruh Bagio masuk, dilemparlah itu Jalangkung di dalam gubuk itu. Kotak! Tiba-tiba Tompel bertanya, sudah dibuang belum? Sudah Pel, sudah Pel. Ayo kita pulang cepat, cepat. Jangan lama-lama. Akhirnya Tompel dan Bagio pun bergegas untuk pulang ke rumah itu dulu. Pagi harinya, Bagio yang lari terbirit-birit dengan panik. Dia langsung mendatangi rumah si Tompel dan berteriak memanggil Tompel. Pel, Tompel! Tompel, di mana kamu Pel? Bangun Pel, Tompel! Tompel yang sedang tidur, dia kaget langsung terbangun melihat sahabatnya ini Bagio yang membawa Jalangkung. Lah, kamu kok masih bawa Jalangkung ini, Bag? Iya, Pel. Ini gimana, Pel? Bentar. Mending kita ngopi aja dulu yuk. Ayo kita ngopi dulu. Mereka akhirnya menuju ke salah satu warung ya. Setelah sampai di sana, kemudian mereka melanjutkan obrolan yang tadi sempat tertunda. Jadi gimana, Bag? Begini, Pel. Semalam saya itu didatangi nenek-nenek, Pel. Lah, nenek-nenek itu berpesan kepada saya. Berpesan bagaimana maksud kamu? Begini, Pel. Nak, saya titip cucu saya sama kamu ya, Nak. Seperti itu, Pel. Begini, Bag. Saya sebenarnya itu kepingin ngomong sama kamu. Tapi kamu saya tunggu, kamu gak pernah cerita. Maksud kamu apa? Begini, Bag. 1 bulan ini ya, warga itu semua membicarakan kamu, Bag. Maksud kamu, Pel? Gini, warga sering memergoki kamu itu pulang subuh. Nah, warga juga sering memergoki kamu itu ngomong sendiri. Kamu mau ngaku gak? Kemudian Bagio pun mengaku. Begini, Pel. Saya itu 1 bulan ke belakang punya kenalan namanya Wahyuni, Pel. Nah, di setiap saya mengantar Wahyuni pulang, saya tuh melihat rumah itu sangat bagus sekali, Pel. Nah, begini, Pel. Ternyata di saat kamu mengantar saya membuang Jalangkung itu, ternyata itu adalah rumah Wahyuni, Pel. Nah, ada hubungan apa antara nenek-nenek yang mempunyai Jalangkung itu memberikan kepada Bagio, dan ada hubungan apa antara nenek-nenek tersebut dengan Wahyuni? Buat kalian yang penasaran dengan cerita selanjutnya, kalian bisa komen di bawah ya. Tapi buat kalian yang tidak penasaran dengan cerita selanjutnya, terpaksa Kang Irul akan sudahi cerita ini ya. Dan cerita pun selesai. Akhir kata, Kang Irul pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.